mentor saya mungkin ya, mentor ketemu di WA ini. Silakan Pak memperkenalkan diri nih, Mbah Dragon ini keren ini. Saya pernah lihat sesinya juga Wah, menarik. terima kasih pujiannya Pak Dokter. Wah, terlalu nanti helm saya nggak ini bisa. muat lagi loh Pak Sorjan. Keren. Ada di sana Heri Budijanto Dragono, orang-orang dikenal dengan Mbah Dragon. Ya, Iya. Kenal Pak. Salam kenal, saya stay-nya di Jogja. Iya. Kenal Abang Sorchan ini, Bang Sorchan gara-gara saya jadi pembicara di Astra. Iya. Guru-guru pendidik ya. Setelah itu nyambung terus setiap hari ya, Bang Sorchan ya. Setiap hari. Dan energinya ini Mbah Dragon ini positif saya, dan dia termasuk salah satu pengurus apa ya Pak, Persatuan Magician inilah pembina, saya pembina KMJ. Pembina ya. Ya, jadi komunitas ini, Magic Jogja. Mantap. Tapi saya jadi sendiri ini nanti bukan magician. Saya sendiri adalah magic marketer. Magic marketer. Ya, bedanya Pak, kalau magician itu sebagai entertainment ya, untuk menghibur orang. Kalau magic marketer itu objektifnya adalah menyulap profit dan market share perusahaan. Perusahaan-perusahaan ya, apalagi kondisi saat ini kan katanya lagi drop, lagi turun. Nah, itu banyak tugas saya untuk membantu. Benar itu. Dan salah satu berbagai benda ke dalam botol. Itu keren banget. Ya itu untuk inspirasi saja. Bahwa sesuatu yang tadinya seakan-akan tidak mungkin, kalau kita mau berpikir berbeda, mau berpikir out of the box, ya nyatanya bisa. Itu keren. Nah, kan banyak orang di dalam kondisi pandemi ini, waduh pasarnya turun. Semuanya turun 80%, 90%, bagaimana mungkin? Nah, padahal peluangnya juga banyak. Benar. Semua orang berpikir ke kiri, 95% orang berpikir ke kiri sehingga kredit, ya. Jalannya kredit, ya yang 5% ke kanan ya jalan tol kan? Benar. Dia bisa menikmati. Itu yang tugas saya. Sehingga klien-klien saya saat ini ya terus terang justru di atas target semua. Iya. Nah, industrinya ada yang turun 80%, ya industrinya turun 80%, tapi target dia bulan lalu tercapai 147%. 147%. Bulan Juli 160%. Ya, bulan Maret di awal-awal itu benar-benar masih out bisa. of the box. Ya. Mute Pak. Di mute Pak Heri. Oh, di mute ini. Sudah di mute. Sama ininya. Sama hostnya udah di mute. Ya. Oke. Baik. Kita silakan. Mulai dulu sebelum kita mulai. Baik, teman-teman, saya mengingatkan mohon nama teman-teman di Zoom mohon diganti sesuai dengan nama yang didaftarkan. Yang pertama, ya, agar kita bisa tahu tiba-tiba jangan namanya iPhone, kan kita nggak tahu namanya siapa. Ya, baik. Yang kedua, saya mohon bahwa teman-teman untuk mute audionya sebelum kita mulai. Ya, kita akan mulai di pukul 14.05, 1 menit lagi. Ya. Siap. Oke ya. On time nih. Mencintai SDM yang baik. Menghargai waktu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak mau mengaktifkan video juga tidak apa-apa. Silahkan, tapi di akhir sesi saya minta teman-teman untuk membuka videonya, kita akan ada sesi foto bersama. Oke. Ini juga ada selamat datang ya Bung simbol dan Pak Budi teman juga nih di
21 anak yang luar biasa ini. Luar biasa ini. Dia, Bu Ana, salam ya. Saya cuma ngutip aja mindfulness. Bu Ana ini keren. Nah, ini kayaknya udah, Bu. Tadi saya admit. Ya udah ini kayaknya. Waduh, ya siap. Ada yang sedang sakit gigi, semoga sembuh sakit giginya. Siap. Baik, kalau begitu saya akan mulai ya, Pak Sorchan. Ya. Sudah ya. Siap. Baik, selamat siang. Benar ini yang berjudul Work Motivation. Saya Maria Tribudi Laksanasari. Namanya panjang banget, Maria aja ya. Salam kenal untuk semua. Ya. Tetap semangat. Salam kenal Ibu. Tetap semangat. Ibu. Ya. Tetap semangat di masa yang tidak mungkin kurang memberikan kita semangat, tapi kita tetap semangat ya. Dan pembicara kita hari ini adalah Pak Mr. Sorchan. Biasanya orang kenalnya Mr. Sorchan nih. Dokter spiritual, dokter motivasi, orang kenalnya begitu ya. Iya. Baik, jadi Pak Mr. Sorchan ini adalah konselor ya. Suka juga mentoring orang, itu udah pasti. Ya, Pak? Yes. Ya. Mr. Sorchan juga lecturer. Tapi ada satu yang saya membaca sendiri, Mr. Sorchan itu saya baca sedikit bionya ada di LinkedIn bahwa Mr. Sorchan ini adalah lulusan dari teologia, fakultas teologia, ya. Tapi saya yakin bahwa siang ini kita akan mendapat asupan rohani yang bagus, motivasi yang baik dari Mr. Sorchan. Baik, silakan. Betul. Saya waktu dan tempat saya berikan ke Mr. Sorchan. Silakan, Mr. Sorchan. Ya, thank you semuanya. Selamat siang, selamat bergabung di ruang Zoom meeting ini, dan Anda semua adalah orang-orang yang beruntung ya bisa bergabung dan digerakkan oleh Sang Pencipta Alam Semesta. Ini kita bergabung. Terima kasih kepada HR Miki di sini, Pak Miki dan juga Ibu Maria, dan kita saat ini akan belajar tentang work motivation ya. Jadi motivasi di dalam dunia kerja. Mari kita lihat ke screen yang sudah tersedia ya. Kita akan lihat, saya mengutip, mari kita lihat mengutip satu. Ini tentang saya, bisa dilihat, oke. Nah, ini tadi barusan saya baca sih di Kompas ya. Jadi kondisi saat ini, ya ini tadi saya screenshot saja dari koran yang saya baca, tentang bijak bermobilitas cegah pandemi meluas. Nah itu kalau misalnya kita besarkan screen kita bisa melihat bahwa tren mobilitas warga DKI Jakarta selama pengetatan PSBB ya. Kita melihat bahwa trennya itu adalah di situ akumulasi kasus positif COVID per minggu ya, itu 7.200 di 31 Agustus 6 Desember, lalu 7 sampai 13 itu dia naik jadi 7.800, 14 sampai 20 sampai jadi 7.200 kurang min 1, lalu jadi 8.400 naik ya, lalu setelah itu turun lagi min 08 itu yang sekarang. Nah, maksudnya apa? Apa hubungan dengan work motivation? Kalau kita lihat ya dari grafik ini, kita lihat ada retail dan rekreasi. Ya, retail dan rekreasi juga grafiknya tuh di bawah 0 ya. Itu yang hitam. Lalu ada lagi di taman ya, di tempat kerja, ini ada yang di tempat kerja ya. Lalu ada di toko bahan makanan dan farmasi,
di stasiun halte dan transit selalu di tempat tinggal yang atas ya. Jadi yang paling banyak itu di tempat tinggal ternyata ya. Kalau kita lihat di graf, kondisi saat ini adalah mobilitas itu menentukan aktivitas ekonomi dan penghasilan, tapi satu sisi kita harus social distancing. Jadi intinya adalah kesehatan itu penting, lalu dengan kita sehat kita bisa cari ekonomi, tetapi ekonomi juga penting karena juga menunjang kesehatan, tetapi pilihannya tentu kesehatan nomor satu. Karena nyawa itu tidak ada gantinya, kan begitu ya. Asumsi berpikirnya, walaupun nanti di dalam konteks kenegaraan seperti Erick Thohir akan menjadi kompleks ya, tetapi di dalam self improvement yang saya bangun satu lembaga itu dia juga pemahaman tentang self improvement juga penting, bahwa nyawa itu lebih penting ya. Kalau kita kan ada yang meninggal dan sakit, baru juga nanti bisa kita akan pelajari. Nah, sekarang next, kita lihat sekarang data yang dari Amerika. Ya, hari ini juga saya baca dan saya langsung tampilkan ke Anda. Next, Pak Miki, untuk layar berikutnya. Ini saya kutip dari koran hari ini, dan ini menarik sekali. Pola berpikirnya itu laporan dari majalah The Economist ya. Sebelumnya, Pak, sebelum dari, nah ini The Economist di dalam edisi awal Oktober memproyeksikan pandemi akan membuat ekonomi kurang mengglobal, lebih berteknologi digital, sekaligus makin tidak setara ya, karena di situ artinya negara yang tidak siap akan semakin di bawah, negara yang maju akan semakin maju. Lalu di sini dikatakan bahwa pandemi ini akan membuat ekonomi kurang mengglobal ya, lebih berteknologi digital, sekaligus makin tidak setara. Saat produsen memilih mengurangi resiko dalam rantai pasokan dan memanfaatkan otomatisasi, mereka akan membawa produksi lebih dekat ke rumah. Kaum pekerja yang bergaji lebih rendah, yang sebelumnya bekerja keras sebagai pelayan, sebagai pembersih, dan asisten penjualan, mau tidak mau harus mencari pekerjaan baru di pinggiran kota. Dengan semakin banyaknya aktivitas daring, bisnis akan menjadi lebih didominasi oleh perusahaan yang dengan kekayaan intelektual tercanggih dan gudang data terbesar. Ini ke sana arahnya. Lalu tadi dikatakan ada pergerakan para pekerja justru akhirnya tidak tercipta di kota ya, dan dia akan ke pinggir ya menurut The Economist ini. Lalu yang menarik lagi di sini, anehnya suku bunga real yang rendah akan membuat harga aset tetap tinggi meskipun perekonomian tetap lemah. Nah, ini yang baru ya. Jadi suku bunga real rendah, harga aset tetap tinggi. Jadi dan perekonomian tetap melemah. Nah, ini data dari The Economist, saudara ya. Ini data global. Bagaimana tadi di Jakarta ya. Nah, lalu HR Wiki ya menampilkan work motivation, tentunya work motivation di the middle of crisis ya, di tengah krisis seperti apa. Saya akan lihat tayangan ini. Kita akan lihat bagaimana motivasi itu, next Pak, adalah ya oksigen bagi jiwa kita. Jadi motivasi itu adalah dorongan, adalah oksigen bagi jiwa kita. Lalu ada lagi kutipan di sini, orang yang berjalan lebih jauh dari mereka kira dapat mereka capai saat orang lain berpikir bahwa mereka dapat mencapainya. Jadi motivasi itu akan membuat kita ya mencapai sesuatu yang kita pikir kita tidak akan bisa capai. Ya, jadi memberi nilai tambah motivasi kepada diri kita sendiri bahkan kepada orang lain. Abraham Lincoln berkata, jangan biarkan perasaan putus asa menyentuh hidup Anda dan Anda pasti berhasil. Jadi artinya orang yang berhasil itu orang yang tidak putus asa. Dia akan termotivasi terus ya. Dia maju terus
bahkan di tengah krisis pandemi ini. Next, Pak Miki. Nah, ini akan saya memberikan ada dua orang ya. Namanya adalah Rick Hoyt dan Dick Hoyt. Ya. Dua orang ini adalah ayah dan anak. Ya. Nah, Rick Hoyt dan Dick Hoyt ini dia adalah next ya. Si Rick itu anaknya itu lahir tahun 1962 dalam keadaan cacat, yaitu dalam keadaan cerebral palsy, dan dia juga mengalami itu ada A harusnya, quadriplegic, yaitu menderita kelumpuhan pada kedua kaki dan tangannya. Nah, pada tahun 1962 ya, dia diprediksi oleh dokter tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu Dick sebagai ayahnya sebenarnya sangat kecewa terhadap prediksi dokter. Tetapi ketika dia berumur 10 tahun, ada salah satu institusi di kotanya Rick yang bisa, nanti saudara bisa lihat di YouTube dan di internet tentang kisah ini, di kotanya Rick bahwa orang bisa berbicara dengan komputer. Jadi akhirnya Rick Hoyt itu kata yang dia bicarakan bukan gini, selamat pagi, selamat halo gitu enggak, tapi go Bruin. Go Bruin. Rupanya dia mengutip salah satu klub di kotanya. Ya di Minnesota, kalau saya di Boston atau Minnesota. Di situ akhirnya si Rick ini bilang ke papahnya, "Pah, di sekolah saya ada maraton. Maratonnya cuma 5 km. Papa mau ikut enggak?" Ayahnya itu, dia masih berdinas di kemiliteran, badannya masih gemuk, jarang olahraga, akhirnya mau. Dan apa yang terjadi ketika mereka mengikuti maraton yang cuma singkat aja 5 km, si Rick ini berkata, "Pah, kalau aku sedang berlari, berolahraga, aku merasa bahagia." Dan disitulah ada senyum manis dari si Rick. Dan apa yang terjadi? Mari kita lihat next ya. Itu adalah permulaan. Setelah itu mereka lari di maraton di Boston. Di maraton Boston. Dan mereka rupanya juga menginspirasi orang, dan si Rick itu tersenyum. Pokoknya si Dick itu ngomong ketika Rick ini tersenyum, "Pak, saya kalau lagi berlari didorong oleh Bapak, saya itu merasa bahagia, saya merasa tidak cacat." Tetapi apa yang terjadi? Mereka terus-menerus dan mereka lari di maraton Boston itu hampir ratusan kali. Dan yang lebih keren lagi, mereka sekarang coba tantangan yang lebih berat. Mereka masuk ke triathlon. Triathlon ini adalah olahraga yang menggabungkan 3. Yaitu mereka harus berlari 30 kilometeran, mereka harus berenang juga hampir 50 kilometeran, dan mereka bersepeda juga hampir ratusan kilometer. Dan ada salah satu triathlon yang paling sulit di Amerika, yaitu namanya Ironman. Ya, Ironman ini hanya orang-orang yang kuat. Mereka mendaftar, tetapi kurang lebih 6-7 tahun ditolak oleh panitia. Tetapi pada tahun ke-8, Rick mencatat rekor sebagai orang disable pertama yang menyelesaikan Ironman. Ironman itu mesti kuat. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian yang ada di ruangan Zoom meeting ini, motivasi tadinya si Rick itu cuma lari 5 km ke Boston Marathon, dan bahkan yang terakhir di 2 tahun yang lalu mereka telah berjalan atau lari, ya bapaknya yang lari lebih tepat dengan itu tadi 3 roda itu untuk anaknya itu Amerika. Jadi dari pantai barat Amerika ke pantai timur Amerika. Mereka melakukan itu. Dan akhirnya mereka sudah melakukan ribuan kali maraton. Dan akhirnya mereka ada di YouTube, mereka diberi penghargaan James V. Perseverance. Di mana mereka adalah tim bapak dan anak yang betul-betul menginspirasi orang banyak. Mereka mempunyai daya tahan.
Wow. Dan mungkin kita sebagai orang normal gak bisa melakukan ribuan maraton. Bahkan Iron Man itu hanya orang-orang yang kuat yang bisa melakukan. Siapa di antara kita yang bisa berlari ratusan? Dua ini bisa. Jadi kesimpulannya bahwa daya tahan itu ditimbulkan dari motivasi. Motivasi yang kuat itu menimbulkan daya tahan. Termasuk di krisis ini. Kita akan punya daya tahan di pekerjaan kita. Ketika kita menghadapi atasan kita, rekan kita. Di keluarga kita, kita akan punya daya tahan. Di masyarakat, di Indonesia, dimanapun juga. Jangan sampai seperti UU Cipta Kerja kemarin bingung. Karena mungkin mereka tidak mempunyai perseveran, daya tahan. Next coba. Motivasi menimbulkan apa lagi? Next ya. Motivasi. Yang pertama, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Di dalam teori self-improvement, kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Gelas kita harus berisi, baru kita bisa mengisi gelas orang lain. Nah di slide ini, jangan biarkan diri Anda khawatir saat Anda sedang melakukan yang terbaik. Tergesa-gesa saat keberhasilan tergantung pada ketepatan. Berpikir jahat tentang siapapun sebelum Anda memiliki buktinya. Percaya bahwa sesuatu mustahil tanpa mencobanya. Jangan. Membuang waktu pada hal-hal yang sepele. Membayangkan bahwa maksud-maksud yang baik adalah alasan yang memuaskan. Tidak. Kadang tidak memuaskan seperti Rick dan Ruth. Dia jangan pada puas, tetapi terus-menerus bertumbuh, berimprove. Lalu memendam kepahitan terhadap Tuhan atau manusia, jangan. Oke? Nah, kalau kita sudah bisa memotivasi diri kita sendiri, maka kita bisa memotivasi orang lain, rekan sekerja. Kalau kita pimpinan, bos, majikan, atau CEO, atau direktur, atau apa saja, kita bisa memotivasi anak buah kita, bawahan kita. Kalau kita seorang suami bisa memotivasi istri dan ayah bagi anak-anak kita. Kalau kita mertua bisa memotivasi menantu. Dan segala macam. Next, kita lihat itu motivasi mesti dibangun dari diri kita sendiri, nggak bisa. Ya, lalu yang selanjutnya kita masih tentang kemampuan diri kita sendiri. Nah ini kisah eksperimen di suatu sekolahan di San Francisco Bay. Ceritanya begini, ada seorang kepala sekolah yang memberikan 90 murid ke 3 guru. Dan kepala sekolahnya bilang gini, guru-guru, saya kasih siswa-siswa yang istimewa kepada dirimu, tiga guru ini. Dan Anda juga adalah guru yang istimewa. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka ngajar murid-murid yang 90 yang dianggap istimewa dan guru yang dianggap istimewa, mereka menghasilkan prestasi 20% lebih baik daripada murid-murid lain. Setelah pembagian rapot, kepala sekolah ngaku, bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang mendidik 90 murid, murid-murid itu bukanlah murid-murid yang terpintar dan teristimewa. Itu cuma acak aja. Dan yang perlu dikasih tahu, kata bapak guru, kata bapak kepala sekolah, Anda adalah 3 guru yang kami ambil dari undian dan Anda muncul pertama kali. Saudara tahu maksudnya? Jadi sebenarnya ketika si kepala sekolah memberitahu, nih loh murid ini istimewa, guru ini istimewa. Ya kan? Dimotivasi, percaya sama dirinya istimewa. Baik, maka prestasinya jadi baik. Maka ada seorang bernama Reggie Jackson ngomong gini, saya akan memberitahu Anda bagaimana menciptakan manajer yang luar biasa. Seorang manajer yang luar biasa memiliki keahlian alami untuk membuat para pengikut berpikir bahwa mereka lebih baik daripada yang sebenarnya. Ia mendorong Anda untuk memiliki pendapat yang baik tentang diri Anda sendiri. Ia memberitahu Anda bahwa ia percaya kepada Anda. Ia membuat Anda mengeluarkan lebih banyak lagi dari dalam diri Anda. Dan setelah Anda mengetahui seberapa baik Anda sebenarnya, Anda tidak akan pernah lagi menerima apapun yang kurang dari yang terbaik dari diri Anda. So, maksudnya apa?
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di ruang Zoom meeting ini. Tuhan menciptakan kita ini dengan benih ilahi, dengan satu potensi. Yang kalau kita gali, kita akan terkejut. Di dalam mentoring saya dan konseling saya, seringkali saya ngomong, kita tidak boleh menganggap rendah diri kita sendiri. Kita tidak boleh menganggap enteng diri kita sendiri. Atau kita tidak boleh tidak menghargai diri kita sendiri. Karena dampaknya, kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, kita tidak menyayangi diri kita sendiri, kita tidak akan menghargai orang lain. Dan sayangnya, kita tidak menghargai kehidupan ini. Wow. Jadi kehidupan ini jadi tidak bermanfaat bagi mereka. Tetapi kalau orang yang mengeksplor, mengimprove, mendevelop dirinya. Bahkan kalau tadi kata Reggie Jackson, seorang manajer mengeluarkan yang terbaik daripada orang-orang yang dia pimpin, yang dia manage. Maka tim kerja akan menjadi berprestasi dan juga lingkungan kerja. Bahkan tadi seperti Mbah Dragon, Pak Heri, bahwa kinerja dari perusahaan bisa bertumbuh 160% in the middle of crisis, ya, di tengah krisis seperti ini. Oke, jadi itu ya. Next, kita lihat lagi. Nah, sebenarnya bagaimana sih motivasi? Yang menarik, motivasi itu yang dikutip dari Ida Golmi hanya dibutuhkan sedikit. Sedikit, saudara-saudara. Sedikit, Bapak Ibu. Lihat nih kalimatnya. Hanya dibutuhkan sedikit. Hanya sedikit yang dibutuhkan untuk membuat kita sedih. Hanya sepatah kata yang meremehkan atau cibiran yang meragukan. Hanya seulas senyuman sinis di bibir orang yang kita kasihi. Dan langkah kita jadi tertinggal. Walaupun tujuan udah nampak dekat. Dan keberanian serta harapan yang kita miliki jadi hilang. Begitu sedikit yang dibutuhkan untuk membuat kita sedih. Lalu yang kedua, alinea yang keduanya. Dibutuhkan begitu sedikit untuk membuat kita bahagia. Hanya jabatan tangan yang ramah. Hanya sepatah kata dari orang-orang yang dapat mengerti. Dan kita menyelesaikan tugas yang lama udah kita rencanakan. Dan keraguan serta ketakutan yang kita miliki hilang. Begitu sedikit yang dibutuhkan untuk membuat kita bahagia. Wow, jadi kita memotivasi orang dengan kata-kata, ya sedikit aja, senyuman, ya kalau apa saja. Jadi sedikit menjatuhkan, sedikit juga naik. Jadi nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu jauh-jauh. Kita beri dorongan, semangat, kita beri motivasi. Next, kita lihat lagi. Baik, slide berikutnya. Pak Sorchan, sebentar ya. Saya potong sedikit aja, Pak. Ya. Sedikit. Baik, teman-teman, saya minta perhatiannya. Untuk mengisi form feedback, linknya sudah saya taruh di chat, silahkan. Jadi sambil mendengarkan nanti atau sebelum sesi ini berakhir, mohon untuk mengisi form feedback. Ya, bagi pertanyaan juga silahkan. Apabila teman-teman tidak mau berbicara, silahkan di kolom chat. Silahkan ditaruh di kolom chat. Baik, silahkan, Mr. Sorchan. Oke, lanjut. Tadi motivasi membuat kita jadi punya daya tahan, motivasi diri sendiri penting, lalu sebenarnya hanya sedikit saja, dan sekarang motivasi memberikan kita harapan. Ini cerita Sir Ernest Shackleton 1914 berlayar ke Antartika. Ini menarik loh, saudara. Jadi kapalnya namanya Endurance, mau menjadi kapal yang pertama kali ke Antartika. Lalu dia bawa rombongan sekitar 27-an kalau nggak salah. Lalu ternyata belum nyampe aja terjadi. Stasiun yang terdekat itu pun stasiun ikan paus, itu jaraknya hampir 200 km. Lalu mereka ini hanya membawa 3 skoci, lalu masuk ke pulau terkecil. Dan mereka terdampar 20 bulan. Dan apa yang terjadi? Sir Ernest Shackleton bisa membuat timnya yang 27 orang itu selamat semuanya. Apa yang dia lakukan? Makanya dianugerahi gelar Sir. Dia bilang, saya memberikan mereka harapan dan motivasi. Dan salah satunya yang dia bawa ketika dari Skocia itu adalah banjo. Dia membangun musik, lalu dia membuat humor, karena humor itu penting. Dan dia mengutus ada satu tim Skocia itu ke stasiun ikan paus. Dari situ akhirnya
mungkin terjadi percakapan dan akhirnya ada kapal penyelamat untuk tim ini. Wow, 20 bulan saudara dengan seorang Ernest yang bisa menggerakkan selama 20 bulan. Dan dia selalu berkata, ayo pikirkan istri dan anakmu di rumah, kita harus selamat. Gitu. Jadi motivasi ini menumbuhkan harapan, penting. Yang terpenting dari motivasi sebenarnya harapan di tengah krisis ini. Cara melawan keputusasaan apa? Ini ada beberapa tips. Satu, tolaklah penolakan. Kenapa kalau orang menolak kita, merendahkan kita, tolak. Lalu anggaplah kesalahan bersifat sementara. Kita salah itu nggak apa-apa. Jangan aku udah salah sekali berarti salah terus umur hidup. No. Itu hanya sebentar. Kesalahan itu sebuah proses. Anggaplah kegagalan sebagai kejadian yang terasing. Maksudnya bukan kejadian yang tetap melekat pada diri kita. Jagalah harapan kita tetap positif. Pusatkan perhatian pada kekuatan kita, bukan pada kelemahan kita. Buatlah variasi pendekatan Anda terhadap keberhasilan. Jadi kalau ada namanya plan A, plan B, plan T, cara A, cara terus aja. Sama seperti Thomas Edison, dia 10.000 kali sebelum menemukan kawat pijar itu untuk lampu pijar. Dan dia bilang 10.000 itu saya bukan gagal, tetapi saya tahu ada 10.000 bahan yang bukan untuk membangun kawat lampu pijar. Lalu selanjutnya memantullah kembali. Kalau udah jatuh, tung, mantul lagi gitu ya. Next ya, mantul ya kayak bola gitu ya. Jangan terlalu lama mengasihani diri sendiri. Nah, ini ada 6 frase yang paling memberi motivasi ya. Aku mengasihimu. Makan malam telah siap. Wah ya. Semuanya telah diampuni. Simpan aja uang kembaliannya. Kamu kelihatan lebih kurus ya. Aku percaya padamu. Wow, ini 6 frase ini menyingkap beberapa hal ya. Jadi motivasi kita harus percaya sama orang, harus berani melepaskan pengampunan ya, tidak ada dendam, tidak ada trauma. Dan dari 6 frase next kita lihat selanjutnya. Dikit aja nih. Nah ini tentang Anwen Fisher. Jadi Anwen Fisher itu adalah seorang kulit hitam yang dia lahir di penjara. Ibunya dan ayahnya pacaran tetapi dibunuh. Lalu hamil ibunya. Lalu dipenjara karena membunuh ayahnya. Dia lahir di penjara, bayangin. Tetapi dia motivasi dari gurunya kelas 3 SD itu membuat sekarang adalah seorang yang diperankan oleh Denzel Washington, dan kita akan lihat bahwa perkataan motivasi dari seorang guru ya yang membuat dia bisa sukses. Maka saya akan kutip dari Richard M. DeVos nih, pendiri Amway ya. Founder Amway. Hanya sedikit hal di dunia ini, hanya sedikit hal di dunia lebih penuh kuasa dibanding suatu motivasi. Kata bukannya. Lalu Mark Twain, cara terbaik untuk bikin motivasi orang lain. Ya, jadi motivasi kerja akan terbentuk kalau kita juga membangun motivasi tim kerja kita di kantor, di perusahaan, atau tim di keluarga kita, di entrepreneurship. Oke, salam sukses luar biasa dari saya Mr. Sorchan, dan saya harap mari kita berinteraksi untuk menanyakan hal-hal yang bisa ditanyakan untuk waktu yang sudah disediakan. Oke, mari. Baik, ingin bertanya? Nah, kan kalau dari tadi nggak kelihatan, nggak ada yang nanya di chat. Silakan teman-teman. Langsung. Di unmute aja. Di unmute langsung. Di unmute, kemudian silakan bertanya. Tell your story, come on. Saya lebih suka disebut storyteller. Oke, Pak Budi.
Randy Budi. Boleh saya tanya ya, terima kasih Pak Sorchan, motivasinya luar biasa. Sama-sama. Melalui cerita-cerita yang tadi dituturkan dengan nada bicara yang menggoda begitu, sehingga kita terpancing untuk mendengarkan dan memetik motivasinya ya. Ya, Mbah Dragon, siap. Ya, motivasi orang yang terlalu nyaman di comfort zone. Kita gemes nih lihat orang itu, kita mau dia maju bersama kita, tapi orang ini tidak mau maju. Nah, bisakah kita mempengaruhi mereka supaya mereka berubah? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung dijawab ya, Bu Maria ya. Silakan. Jadi Pak Randy Budi, terima kasih ya untuk pertanyaannya dan juga untuk tadi responnya. Dan jadi orang yang bisa berubah. Kalau di self improvement bisa berubah. Pertanyaannya atau langkah berikutnya, perubahannya lambat, sedang, atau cepat. Nah ini yang harus menjadi pokok perhatian kita. Perubahan seseorang itu sangat ditentukan oleh yang nomor pertama, sikap dia. Ditentukan oleh masa lalu dia. Jadi misalnya ada orang nih, saya mentoring orang umurnya 30 tahun ya. Berarti dari 0 sampai 30 tahun tuh dia sudah membentuk sikap, Pak Budi. Ya, dan teman-teman semua di sini. Nah, berarti sikap yang dia bangun di 30 tahun ini, ada yang kalau tadi dia di zona nyaman berarti kan yang jelas ada dua ya. Ada yang sikap yang udah benar dan ada sikap yang belum benar atau tidak benar. Oke? Nah, bagaimana kita mengubah orang yang umur 30 tahun agar 30 tahun ke depan dia jadi lebih baik? Bisa, Pak. Nah, ini yang paling menarik nih. Bisa. Caranya 30 tahun itu kan dibentuk dari 1 tahun 1 tahun kan? Pasti ya. Berarti terbagi 1 tahun 1 tahun. 1 tahun terbagi dari 12 bulan. 12 bulan terdiri 1 bulan dari 4 minggu dan 4 minggu terdiri dari 1 hari. Ya. Jadi cara mengubah orang, ubah perilaku dan kebiasaan hariannya, Pak Budi. Nah, yang menarik, kalau orang mengubah hariannya, ya, kepribadiannya, kebiasaannya setiap hari, dari akumulasi harian itu akan menjadi bulanan, akan menjadi mingguan, bulanan, tahunan, dan kalau dekade akan mengubah nasib dia, sikap dia, dan bahkan kesuksesan akan tercapai. Jadi kesimpulannya bisa dirubah, tetapi harus mengubah proses kehidupannya sehari-hari. Atau yang lebih dikatakan adalah habit atau kebiasaannya, Pak. Nah juga harus ada yang drive. Dia harus punya tujuan, Pak Budi. Tujuannya apa yang dia capai dalam hidupnya. Kalau dia nggak punya tujuan, itu dia nggak akan bisa ada drive untuk berubah. Nah, kalau dan tujuan itu Pak Budi ya, saya tambahkan, itu harus lebih besar dari dia sendiri. Begitu. Jadi misalnya kalau dia sudah mencapai misalnya dari sisi finansial ya, dia sudah mencapai misalnya sebulan 5 juta. Berarti dia harus ada tujuan sebulan aku pengen 10 juta atau 7,5 juta. Kalau udah 7,5 juta, dibuat lagi satu target 10 juta. Itu kalau dari sisi finansial. Kalau dari sisi karakter, misalnya saya ini galak, nggak ramah. Jadi aku harus ramah misalnya. Aku jarang punya waktu untuk keluarga, aku sibuk bekerja. Berarti dia luangkan waktu untuk keluarga. Aku pengen komunikasi yang baik dengan bosku. Aku pengen membentuk gestur tubuh. Aku melatih apa segala macam. Banyak. Tapi yang jelas bisa berubah. Dan saya selalu berkata bisa. Tetapi faktor kecepatan dia, keterbukaan hati dia, itu yang menjadikan salah satu penyentus ya, cepat atau tidaknya berubah. Terima kasih, Pak Budi. Baik, terima kasih Mr. Sorchan. Ya. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Yeni Rahmawati.
Beliau bertanya bahwa Pak, ketika motivasi naik dan turun, bagaimana cara efektif untuk mempertahankan maupun meningkatkan motivasi? Silakan. Oke. Ya, motivasi naik dan turun ya. Bagaimana mempertahankannya? Mempertahankan motivasi sebenarnya adalah baik juga. Kita harus tetap, jadi gini, saya harus memformulasikan atau mendefinisikan ulang dulu kesuksesan ya. Nah, jadi banyak orang menurut saya ya secara pribadi itu sebenarnya bukan gak sukses, tetapi definisi kesuksesan yang perlu diperbaiki. Nah, kesuksesan itu adalah orang harus punya tujuan tadi. Makanya motivasi naik turun kemungkinan tujuan yang perlu diformulasikan, perlu ditentukan. Lalu yang kedua, setiap orang tuh punya potensi yang tadi saya sebut benih ilahi, ya, yang ditaruh di dalam hatinya. Karena itu benih, dia harus bertumbuh, dikasih pupuk, dikasih air, akhirnya menjadi pohon. Kalau ada pohon ada buahnya. Dan yang ketiga, tujuan ketiga, dia akan memberi manfaat bagi sesama. Jadi itu artinya sukses menurut Mr. Sorchan. Berarti di mana Pak tentang posisi, pencapaian finansial. Nah, ini yang sering kali orang salah berpikir. Jadi kesuksesan itu adalah sebenarnya bukan masalah apa, tetapi siapa. Oke, ya. Jadi supaya motivasi naik turun, kalau dia motivasinya naik turun, mungkin apa yang dia capai? Apa itu tadi? Kedudukan. Kita sudah mencapai misalnya sebagai direktur, sebagai kepala divisi. Lalu kalau yang mahasiswa mungkin bisa jadi pegawai tetap dari pegawai kontrak. Nah, apa itu juga gelar misalnya S1, S2, S3, doktor, magister, lalu sarjana, lalu kepala dan segala macam. Tetapi siapa? Artinya di situ proses. Jadi sebenarnya kesuksesan itu adalah kita naik terus dalam proses kehidupan kita. Bahkan kalau para peserta Zoom meeting di HR Wiki lihat, saya ulangi lagi bahwa umur 20-an kita itu sedang membangun fondasi kesuksesan. Lagi dibangun. Kalau kita bayangkan semen gitu untuk fondasi rumah, itu mungkin semennya itu ada semennya, ada kapurnya, ada tanahnya, ada kerikilnya ya, lagi diaduk gitu, udah 20-an kesuksesan. Lalu 30-an dia sudah kuat. Lalu usia 40-an itu adalah puncak daripada kesuksesan dia. Tapi ketika 50-an ke 60-an berubah dari kesuksesan ke bermaknaan. So, menurut saya, kalau motivasi naik dan turun yang jadi masalah, sasaran atau tujuannya mungkin sudah tercapai. Jadi nggak ada motivasi lagi. Perlu lagi ada visi berikutnya yang menantang, yang men-challenge supaya tidak ada di zona nyaman, tetapi dia naik ke zona kekuatan dia. Jadi harus ada stretching namanya atau peregangan, Ibu tadi ya. Kalau kita nggak meregang sama seperti otot kita nanti akan layu. Tapi kalau otot kita sering dibentuk, mungkin kita seperti Ade Ray atau Deddy Kobuster. Jadi terbentuk karena ini. Begitu juga otot psikospiritual kita, emosi kita. Itu akan terus diregang. Nah, proses peregangan itu terus seumur hidup. Oke, jadi orang yang tidak termotivasi mungkin tidak ada peregangan. Mungkin sudah tercapai tujuannya. So, kita harus buat tujuan baru yang menantang, yang lebih besar dari tujuan sebelumnya. Sehingga diregang, kayak karet gelang. Jadi karet gelang itu diregang ya. Fungsi karet gelang itu regangnya yang kita ambil. Begitu juga dengan jiwa kita. Psikis kita perlu diregangkan, ditantang supaya kita hidup. Kalau kita hidup, kita jadi punya imun. Kalau punya imun, kita bisa keluar dari kita bisa kopi darat, kata Pami kita di sebuah hotel. Kita akan ketemu gitu ya. Oke, thank you ya, Bu Maria. Ya. Terima kasih, Mr. Sorchan. Ya. Ibu Yeni, semoga menjawab pertanyaannya. Ya. Ya, baik. Ada satu lagi ini Pak dari Ibu Epi
Ana Herlika. Oke. Kita membangun teamwork yang baik. Kadang sebuah teamwork pasti ada yang nggak berimbang karena kemampuan dan niat. Betul. Yang ada dari personel di tim. Alias yang bersangkutan seenaknya sendiri, masa bodoh dengan tujuan teamwork. Monggo, Pak Sorchan. Ya, Ibu Evi tadi ya. Jadi gini Bu, jawabannya ada dua sebenarnya yang harus kita perhatikan. Ketika kita ingin membangun satu tim ya, kita kan membawa pesan. Nah, seringkali pesan itu adalah sebuah informasi. Ayo kita maju, ayo kita maju. Tapi banyak orang lupa bahwa pesan itu adalah siapa? Diri kita sendiri. Oke? Itu kalimatnya ya. Jadi pesan itu berakumulasi, mengkristal menjadi diri kita sendiri. Oke? Ketika ibu membangun tim, ibulah pesannya. Artinya, kalau ibu misalnya mendeliver sebuah pesan, ayo kita disiplin. Ibu nggak disiplin, nggak akan terbentuk tim, Bu. Ayo kita semangat, ibu sendiri nggak semangat. Nggak mungkin tim itu semangat. Ayo kita datang tepat waktu. Misalnya ibu sendiri terlambat misalnya. Jadi yang menjadi pesan adalah ibu sendiri. Itu dalam teori perubahan influencer itu. Kita menjadi pribadi yang berpengaruh, kitalah yang memberi pengaruh. Maka tadi saya katakan, kita sendiri gelas kita harus berisi. Kita harus melakukan pesan yang kita deliver. Banyak sekali dia tahu aturan ya misalnya, tetapi aturannya tidak dilakukan atau seperti kisah klasik. Aturan pertama, pemimpin tidak boleh salah. Aturan kedua, kalau pemimpin salah, lihat aturan pertama misalnya. Enggak bisa, it's not working di teamwork. Jadi Ibu Evi adalah pesannya. So, paling bagus untuk membangun teamwork adalah sistem modeling. Kita yang menjadi pesan, kita yang menjadi model, kita yang menjadi teladan. Itu lebih powerful daripada apapun. Dan kita harus mikir tentang tim. Come on, tell your story. It's not about me, tapi it's not about us. Jadi jangan fokus ke kita. Wah kita kelihatan pintar, kita kelihatan hebat, udah selesai. Tetapi biar us, biar kita kaminya yang lebih pintar. Nah, saya kasih tahu, saya ngajar kelas online ya, hari Senin sampai Sabtu, satu hari 5 jam. Kalau kali 5, 25 jam. Tapi itu bisa berlangsung karena tell the student story gitu, bukan saya. Dan akhirnya di hari terakhir dia minta sampai jam 12 malam, padahal jam 9. Nah, begitu juga tim, jangan tentang leadernya. Maka leader harus selesai sama diri sendiri, lalu mari kita bangun kisah harapan cita-cita dari tim. Paling membosankan kalau cerita tentang orang tersebut, ya kan? Jadi kita suruh denger aja gitu, enggak. Ya, jadi itu Bu Evi. Jadi Ibu Evi sendiri pesan sebagai agen perubahan ya Ibu Evi sendiri ke tim itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Mr. Sorchan. Baik, ada lagi teman-teman? Silakan. Silakan. Mas, dikasih waktu sampai jam berapa ya oleh Pak Miki ini? Oke, silakan. Lanjut. Baik, iya. Silakan. Ada teman-teman yang ingin bertanya. Nah, itu ada ya, Bu, ada teks. Dari Ibu Ika Rahmatika. Iya. Supaya termotivasi, kita mesti berpusat atau fokus pada kekuatan kita. Lalu bagaimana dengan kelemahan-kelemahan yang kita punya dan kadang masih muncul, Pak? Oke, itu ada tipsnya begini. Jadi yang saya katakan betul sekali ya, terima kasih. Yang saya katakan adalah kita performance kita di area zona kekuatan kita. Dan saya tidak berbicara kita harus sempurna. Itu satu hal yang berbeda ya. Artinya di dalam zona kekuatan kita pasti ada kelemahan kita. Itu yang namanya blind spot. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu mau lihat blind spot bisa ketik di Spotify saya. Ketik aja judul di Mr. Sorchan ya, Mentoring Self Improvement, ada blind spot. Jadi blind spot itu adalah titik buta
di mana kita tidak bisa melihat kelemahan kita. Nah, kalau kita ada orang cara untuk melihat blind spot, kita harus mengasumsikan bahwa kita punya blind spot ya. Kalau ada orang berkata saya tidak punya blind spot, itu blind spotnya dia. Ya, jadi ya kalau orang bilang saya nggak ada blind spotnya, berarti orang itu blind spotnya itu, bahwa dia nggak ngaku kalau dia punya blind spot. Nah, jadi titik buta atau kelemahan kita itu bisa dibangun oleh lingkaran dalam kita, Ibu Ika. Jadi yang pertama, lingkaran dalam yang dibentuk misalnya ya, kalau di keluarga itu suami dan istri. Dipastikan lingkaran dalam itu orang yang mencintai kita, dicintai dan mencintai. Baik dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan. Nah, fungsi lingkaran dalam adalah seperti ini Bu Ika. Nih contoh. Ibu Ika misalnya ngomong ke timnya. Saya Ika, silahkan tim di lingkaran dalam saya, kamu tulis 5 kelemahannya Ika. Ditulis. Nah, akan mengungkapkan kelemahan dalam konteks konstruktif Bu Ika. Dalam konteks membangun. Nah, bagaimana dengan lingkaran luar? Kalau lingkaran luar gini, si Ika, si Budi, si Maria, si Sorchan jelek, itu nggak usah direspon Bu. Nggak usah, karena itu lingkaran luar tadi kan menolak penolakan tadi ada ya di power saya. Jadi, nah kalau lingkaran dalam, kalau suami ibu yang bilang atau istri ibu yang bilang atau lingkaran itu perlu diperhatikan Bu, karena itu pasti blind spotnya ibu. Oke? Jadi kata kuncinya ibu buat lingkaran dalam dan lingkaran dalam itulah yang menjadi tim yang terdalam, yang terpercaya, yang bisa mengungkapkan kelemahan ibu dalam konteks konstruktif membangun, Bu. Dan ibu harus terbiasa gini, tolong dong kelemahan saya apa, itu ibu dewasa banget. Tapi kalau orang ditunjukkan kelemahannya masih emosi, tinggi, berarti belum tercipta lingkaran dalam, Bu. Nah tapi sekaligus juga, si orang-orang yang di lingkaran dalam itu pun dikasih masukan sama Bu Ika. Oke Bu? Iya. Jadi saling memberi masukan Bu. Iya. Cuman perhatikan lingkaran dalam ya Bu, lingkaran dalam. Ya, siap, silakan Bu. Ya, terus kalau ini kan masalahnya misalnya kita meeting bersama, ini sama-sama satu kantor, itu ada lingkaran dalam dan lingkaran luar, barengan lagi meeting gitu loh Pak. Ya. Jadi yang sama yang lingkaran luar kita harus bagaimana gitu loh. Kalau kan itu menunjukkan kelemahan Ibu Ika Bu, kalau ruang publik ya, menurut saya nggak perlu dijawab ya. Itu kan udah agak besar karena ada lingkaran luar ya. Nah, saran saya orang yang lingkaran luar itu mungkin ibu panggil private ya. Kira-kira apa maksudnya? Karena begini, etika di publik itu besar ya Bu, misalnya seperti Zoom meeting ini ya. Itu kita tidak boleh mempermalukan orang karena ada the golden rule Bu. Kalau orang ingin berhasil gini golden rule. Aturan emas ya Bu ya. Perlakukanlah orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Oke Bu? Iya. Kalau Ibu Ika pengen dihargai, hargailah dulu orang lain sama Ibu Ika. Oke? Nah, kalau ada orang tidak menghargai Ibu, apalagi di ruang yang besar, apakah kita bisa menghargai dia? Sulit ya Bu? Sulit. Jadi yang nggak perlu direspon satu, kalau tajam dipanggil ke ruang private Bu. Nah, tapi menurut saya Bu, kalau itu lingkaran luar ya Bu ya, nggak menjadi fokus perhatian Ibu. Hanya lingkaran dalam. Jadi enak Bu Ibu nanti, nggak capek. Contoh nih, ini pakai presiden aja Jokowi ya. Jokowi ini ngelayanin 267 juta penduduk Indonesia Bu. Ya kalau ngelayani satu-satu yang demo ya capek, Jokowi ini gepeng, udah kurus lagi, bener nggak? Iya. Dia pasti hanya menggunakan orang dalam. Di situ ada Erick Thohir, ada Nadiem, ada Luhut, betul kan Bu? Ya, Pak. Sama Bu. Dalam konteks kenegaraan sama, dalam konteks kantor Ibu sama. Nah kalau di keluarga Bu, Ibu mesti percaya nomor satu adalah pasangan Ibu. Sama anak-anak Ibu kalau udah dewasa kayak Ibu Ana Sapitri itu udah punya cucu, anak-anaknya bisa jadi teman lingkaran dalam Ibu ya Bu ya. Untuk memberi masukan. Walaupun umur kita sudah 60-an, tetap kita perlu masukan Bu. Karena kan tadi berimprove terus, berdevelop. Sampai kita dipanggil akhir hayat kan. Gitu Bu Ika, silahkan Bu. Direspon lagi Bu. Kayaknya Ibu enak nih merespon. Silahkan. Iya Pak.
Ya ini masalahnya kan kalau di kantor dan dalam luar ya udah, kalau gitu kan kita nggak merespon. Tapi gimana kalau yang di luar itu adalah yang benar sebenarnya itu atasan kita gitu loh Pak. Waduh lain. Kan repot Pak. Nah kalau ya cuma atasan, saya yang dulu, saya berkali-kali kerja mesti ada yang seperti itu gitu loh, nggak cuma saya. Oh, berkali-kali ya Bu ya maksudnya? Berpindah-pindah, pindah tempat gitu loh. Pindah kerja Pak. Selalu ada masalah ya Bu. Yang selamat mirip ya Bu. Seperti ini gitu ya. Selamat karena memang begitulah dunia kerja dimanapun. Ya, gini Bu, saya kasih satu tips lagi ya untuk Ibu Ika ya Bu ya. Ya kalau ada permasalahan yang frekuensinya cukup banyak, misalnya pakai skala 0 sampai 10 ya Bu ya. Dan misalnya 7 ya Bu ya. Dan orang kasih masukan 7 ke Ibu Ika atau ke saya atau ke siapapun. Itu Mbak harus menjadi faktor perhatian loh Bu. Karena itu frekuensinya tinggi ya Bu ya. Berarti kemungkinan besar kesalahan kita tuh sangat nampak sehingga kita perlu dirubah. Tetapi kalau frekuensinya sedikit ya Bu, bisa cuma 4 aja dari skala 10, itu bisa diabaikan Bu. Begitu Bu. Jadi memang perlu ada keterbukaan. Kalau sering misalnya si A ngomong, si Sorchan gini ya, si B ngomong, itu harus menjadi pokok perhatian. Dan biasanya orang sukses Bu selalu orang yang terbuka sama dirinya sendiri Bu. Introspeksi sama diri. Karena gini, cuma satu Bu kalau untuk sukses itu berita baiknya Bu ya. Ibu cukup mengubah diri Ibu sendiri. Ibu sukses. Dan cuma satu Bu sayangnya. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Ya kan? Dan kita nggak bisa mengubah orang lain persoalannya Bu. Ya kan? Itu. Tapi kita bisa menginfluen Bu. Mempengaruhi. Sama seperti kita ke istri atau ke suami. Kita kan nggak bisa mengubah istri suami kita. Karena dengan latar belakang tapi mempengaruhi istri dan suami bisa. Dengan kita ini. Jadi langkah pertama selalu Bu dalam self-improvement, rubahlah diri kita sendiri terlebih dahulu Bu. Baru ketika kita bisa berdampak, berpengaruh pada orang lain, pengaruh itu akan menguatkan tim Bu, termasuk pimpinan Ibu. Nah kalau pimpinan kan bedanya, mungkin dia merasa punya power, dia bisa ngasih tahu ke anak buah kan. Tetapi kepemimpinan sejati kan tidak ditentukan oleh pangkat Bu. Betul kan Bu? Tapi oleh keteladanan dia. Itu juga definisi kepemimpinan sebenarnya yang perlu didefinisi ulang kan. Tidak serta-merta misalnya dia misalnya CEO atau direktur terus serta-merta dia marah-marah sama tukang sapu misalnya kan, enggak ya Bu ya. Kita kan ada peran. Nah jadi seperti itu, tapi kuncinya Bu keterbukaan diri sendiri untuk berubah. Itu yang membuat Ibu sukses di area apapun Bu. Di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun. Begitu Bu. Iya Pak. Ya. Super. Super banget Mr. Sorchan. Ini pertanyaan dari Pak Ugung Wibowo. Pak Ugung bersedia untuk dibuka saja mic-nya Pak? Biar silakan bisa Pak. Ada komunikasi ya, Pak Ugung. Pak Ugung, monggo. Ya, silakan Pak Ugung. Silakan langsung bertanya saja Pak. Pak, belum dibuka. Ya, silakan. Belum di-unmute. Ya, salam kenal Pak Sorchan. Mengurangi salam kenal pada motivasi eksternal Pak Sorchan. Ya. Siap. Ya. Pada pimpinan, pada gaji terutama. Ya. Jadi orang motivasi karena dua hal itu. Ya. Gimana caranya Pak Sorchan? Jadi maksudnya diulangi Pak? Gaji sama apa tadi? Motivasi itu munculnya karena kepemimpinan atau karena upah. Oke, oh ya siap. Kata kuncinya dapat. Jadi sebenarnya dua-duanya ya Pak. Dua-duanya. Nah tapi karena saya pakarnya di self improvement ya Pak, saya hanya memberi saran ke Pak Unggu bahwa sebuah motivasi itu drive-nya Pak, selalu paling kuat itu dari dalam Pak Unggu. Nah kalau belum terbentuk dari dalam, berarti kan butuh bantuan dari luar ya Pak ya. Salah satunya dorongan dari pimpinan dan uang Pak. Oke Pak. Nah uang menurut saya kan dalam bahasa aslinya kan honorarium ya Pak ya. Honorarium kan uang. Itu dari bahasa Inggris honor ya Pak. Menghargai. Oke Pak. Jadi bentuk penghargaan bahkan terjadi ketika dia tidak merasa terhargai. Oke Pak? Ketika tidak merasa terhargai yang kena aspek apa Pak? Psikis kan Pak?
Oke? Tidak dihargai itu psikis loh, Pak. Oke? Nah, tidak dihargai, tapi diwujudkan. Kan psikis kan nggak kelihatan dengan mata ya Pak ya, persoalannya. Nah, yang dilihat dengan mata uang kan Pak. Uang itu kan wujud penghargaan orang tuh dengan uang. Betul kan Pak? So, menurut saya, kalau orang internalnya belum terbentuk, berarti eksternalnya dulu aja Pak. Nah nanti, kalau internalnya sudah terbentuk ya Pak ya, mungkin Bapak pada usia tertentu yang tadi saya katakan 20-an, 30-an, 40-an, 50, 60 ya Pak ya. Bapak akan ada pada sisi Pak, bukan tentang apa tapi siapa. Oke Pak? Nih saya gambarkan aja yang gampang supaya kita sama-sama lagi panas-panas nih Pak ya. Di UU Cipta Kerja nih. Ada beberapa orang yang sudah menjabat sekelas pejabat di Republik ini. Lalu masuk dalam satu organisasi ya Pak ya. Oke Pak? Mereka sudah jadi apa loh Pak? Apa itu pemimpin dengan gaji yang tinggi. Yang sedang mereka. Betul Pak Agung? Ini dapat nggak Pak Agung pembicaraan saya? Iya. Nah, siapanya mereka orang yang sudah pernah jadi komisaris utama Pak? Dikasih uang berapa oleh Pak Agung? Ya kan? Ahok aja katanya 60 jutaan sebulan. So Pak, kalau di self improvement, makanya kita sangat perlu memperhatikan aspek psikologis, emosi, psikospiritual seseorang, betul kan Pak? Sehingga ketika mereka diberi upah berapa saja, mereka akan menghargai caranya. Berarti pimpinan jangan serta-merta memperlakukan bawahannya hanya sekedar urutan kepangkatan. Mungkin itu jawaban saya Pak Agung untuk sementara. Betul kan Pak? Karena nanti begini Pak, tergantung nanti kasusnya Bapak di usia berapa. Kalau 20-an Pak, ya saya ngomong pasti uang dulu lah Pak. Karena kan dia lagi membangun pondasinya Pak. 30-an juga gitu. Tapi kalau bicara karyawan Bapak udah 50-60, lain loh Pak. Walaupun ada kasus tertentu usia 50-60 finansialnya nggak cukup ya. Ini dalam kondisi ideal dulu ya Pak ya. Kan nanti ada bentuk irisannya. Nah contoh Nadiem yang saya sering katakan di sini. Dia usianya 35 tapi hartanya sudah 30 triliun Pak. Berarti dia kecepatan ya Pak ya. Dia langsung masuk ke usia yang kebermaknaan Pak. Jadi di usia 35 itu dia bermakna Pak. Menjadikan dirinya yang notabene dikatakan bahwa gaji dia sebulan menteri itu lebih kecil daripada gaji dia jadi CEO kan Pak. Moga-moga menjawab pertanyaan Bapak nih. Agak panjang Mas ya. Atau silakan Bapak tanya lagi Pak supaya mengerucut pada persoalan Bapak ini. Silakan Pak Agung. Mungkin enggak ada gambar untuk yang lebih spesifik ke permasalahannya. Kalau di Zoom meeting kita agak umum Pak jadinya. Gitu. Terima kasih. Tapi esensinya saya kasih Pak ke Bapak supaya menjadi modal untuk pengambilan keputusan Bapak begitu Pak. Terima kasih Pak Sorjan. Ya, sama-sama Pak. Baik, satu lagi Pak. Siap. Dari ini Ibu harusnya ya, Ibu Martuti. Bu Martuti, Bu silakan ya, Bu. Ibu Martuti, silakan mungkin bertanya. Kalau bisa ada video dan audionya, silakan. Iya. Siap ini ada videonya nih, enak ini. Siap Bu. Terima kasih Mr. Sorjan. Jadi bagaimana caranya memotivasi pegawai yang fokusnya itu masih di kebutuhan Maslow yang pertama Pak Sorjan. Jadi mereka itu pokoknya ya masih di situ sehingga bagaimana caranya kira-kira gitu Pak? Mungkin umurnya pendapatnya Bu, sudah tinggi. Umurnya, Bu? Jadi gini Pak. Umurnya? Jadi secara finansial sebenarnya sudah mapan, tapi kan dia masih fokusnya itu di Maslow yang pertama gitu loh Pak. Kalau yang misalnya masih muda, penghasilannya sedikit itu mungkin mudah, tapi ini justru sudah matang secara material, tetapi fokusnya masih di sana gitu, sehingga mental gitu Pak. Kalau jadi begini Ibu Martuti ya. Itu namanya mengenai harga diri ya Bu ya. Menghargai diri sendiri. Oke Bu? Iya.
value. Nah, banyak orang menghargai diri sendiri ini seperti kasus Pinangki ya. Jadi saya tadi baca lengkap sekali di Kompas mengenai Pinangki ya Bu ya. Jadi dia penghasilannya kalau nggak salah itu dia 16 juta, suaminya tuh mantan suaminya 11 ya. Berarti kalau digabung 27, tapi kalau saya udah cerai ya. Nah, dia menghargai dirinya sendiri itu dengan penampilan fisik, Bu. Jadi dia dikasih duit 500.000 oleh si Joko Chandra ya. Lalu dia berobat bukan berobat ya, tapi kecantikan ke New York itu lalu total satu malam itu sekitar 11 sampai 20 juta, totalnya juga 427 juta. Itu ada datanya Bu ya. Ada di PPATK juga ada. Nah, ketika lalu ada netizen ngomong bahwa apakah makanya dibuat dulu, apakah kita menghargai diri kita karena penampilan fisik, misalnya mobil ke luar negeri, kan pasti 1000%. Dia pasti cari duit terus. Ya yang ya kan. Nah, maka di tim Ibu perlu ada diskusi mengenai pembangunan value harga diri. Karena harga diri itu bisa dibentuk dari harta, oke Bu? Dari gelar, kepintaran, kekayaan, kepintaran ya, tadi kekayaan, 3 ya, harta, tahta, cinta ya. Dan hal-hal itu. Dirinya hanya penampilan harga diri harus. Pinangki apa? Dia tampilkan mobilnya, beli mobil juga BMW 1,7 M. Lalu dia juga beli ini satu apartemen ya, nyawa sebenarnya. Nyawanya juga hampir jutaan, kenapa nggak beli gitu. Tapi orang mempertanyakan siapa dia. Jadi ada 2 hal Bu, bukan tentang apa tapi siapa Bu. Akhirnya Pinangki siapanya, tetapi Ibu tahu Bu, di akhirat nanti saya berani ngomong akhirat. Yang ditanya tuh siapanya kita, bukan apanya. Betul Bu? Itu serius, itu perlu tim Ibu ngomong. Jadi apa sih? Kebenarkan ya Bu ya? Nggak jadi masalah Bu. Siapa kita? Ya, ada kemarin supir taksi yang mengembalikan duit 100 juta kan Bu? Luar biasa, jujur sekali. Ada juga Rumbo yang mengembalikan uang 100 juta. Jadi pembangunan harga diri di tim Ibu yang perlu dibentuk Bu. Bu, kalau harga diri dibangun dari apa? Boros tim Ibu. Boros Bu. Dia nggak akan pernah dikasih berapapun kayak Pinangki tadi. Oke Bu? Ini contoh yang paling gampang tentang Pinangki itu. Ibu bukan lihat, karena saya membaca itu selalu dari sisi psikospiritualnya Bu. Ya karena di situ sorotan. Harusnya kan usaha 80, tapi kepribadiannya 20-30 Bu. Dan sorry itu saya Bu. Sorry itu saya. Gelarnya juga tinggi, Master Sultan. Gelarnya, gelar akademisnya juga tinggi. Iya, saya tahu Bu, karena saya juga teman-teman doktor juga banyak gitu. Saya tahu gitu, profesor doktor, ya kan, tulis jurnal segala macam. Tetapi yang penting siapa? Siapa itu kan masalah karakter Bu, masalah kepribadian. Itu yang mahal menurut saya. Itu value-nya di situ yang perlu dibangun Bu. Gitu. Makanya HR Wiki ini kan Pak Miki mempercayakan itu, yang saya khusus di psikospiritual itu penting Bu. Dikasih berapa?
pun orang duitnya gede banget. Saya ngitung aja bingung berapa miliar itu cuma dikasih $500.000, 50-nya dikasih si pengacaranya, dia $450.000 Bu. Ya, nolnya bingung. Berapa Ibu juga ngitung bingung ya Bu ya, betul nggak? Tetapi dia nggak akan pernah puas karena Pinangki tidak menjadi siapanya Pinangki, apanya Pinangki. Nah, cuma begini Bu, kalau tim Ibu umur 20-30, jangan dulu ngomong ini Bu, kecepetan. Tapi kalau yang tadi gelar doktor apa mesti diomongin sama Ibu, dihotbahin. Diapain lah pokoknya itu. Harus ikut ini ya, Mr. Sultan, harus ikut. Iya, harus ikut saya. Di mentoring. Karena gini Bu, itu boros banget itu company Ibu. Nggak ada apa-apa kayak negara ini. Maaf ya, saya ngomong kayak negara ini. Kita ngeluarin duit hampir berapa ribu triliun pun kalau dia cuma ngomong apa nggak jadi siapa, kapan kita jadi Singapurnya yang terdekat, atau kita disusul Vietnam kan nanti, ya kan? Gitu Bu. Ya. Jadi kalau konteks pribadi, company sampai ke kebangsaan Pak Bu, kalau ngomong self improvement ini, perspektifnya luas, gitu Bu. Baik. Oke Bu. Ya, terima kasih loh, Bu, Mister. Atas pertanyaannya. Iya. Baik, terima kasih Bu Martuti untuk pertanyaannya. Satu lagi, Mr. Sorchan, dari Mbak Rena Lia 100 lagi juga siap Bu. Monggo Pak. Monggo Mbak Rena Lia. Silakan Mbak Rena. Boleh? Iya. Siap. Sore Mr. Sorchan. Jadi saya mau tanya kayak gini, misalnya kita sudah memotivasi diri kita nih gitu kan untuk bekerja gitu. Oke, kita memotivasi diri kita, tapi terkadang leader itu kan kita nggak bisa milih ya, bos itu kita nggak bisa pilih. Terkadang malah kita mendapatkan bos yang ternyata kepemimpinannya atau sikapnya itu malah mendemotivasi kita gitu. So, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di posisi seperti itu gitu? Mbak, panggilannya Reina ya? Mbak Reina atau Mbak? Iya, Reina. Reina. Mbak Reina, satu kata kunci saya. Petiklah pembelajaran dari situ. Tahu maksudnya? Jadi gini, ada satu filsuf ngomong begini dan itu saya suka ya. Hidup ini adalah belajar, Mbak Rena. Dan kita belajar supaya kita hidup. Betul? Saya ulangi ya. Hidup ini adalah belajar. Belajar itu kita hidup. Belajar itu seperti sekarang ini di HR Week ini belajar. Bukan belajar hanya di bangku kuliah atau di kelas ya. Bahkan sekarang PJJ kan, pembelajaran jarak jauh sudah di luar kelas. Nah, ketika Mbak Rena mendapatkan kepemimpinan yang saya katakan buruk ya. Oke Mbak Rena ya. Mbak Rena tahu nggak? Mbak Rena bisa belajar dari hal buruk itu. Ini menarik. Prinsip seperti ini menarik banget. Jadi kita tuh tidak selalu belajar dari yang baik Mbak Rena. Oke, do you see what I mean? Jadi ketika Mbak Rena lihat kepemimpinannya buruk, berarti apa yang aku dapat? Yang jelas, aku nggak seperti itu. Kalau aku jadi pemimpin, aku tidak seperti itu. Oke, do you see what I mean? Oke, I see. Ya, so berarti Mbak Rena dapat banyak dari hal itu. Persoalannya begini Mbak Rena. Kalau Mbak Rena coba mengubah atasan Mbak Rena, resiko ada di Mbak Rena kan? Oke? Ya. Siapa kamu gitu kan? Lu bawahan lu. Dan itu risiko buat Rena juga di dalam karir dirimu gitu. Dan juga kalaupun Mbak Rena ini misalnya dewan pengawas ya. Ya, saya juga salah satu dewan pengawas dari satu lembaga keuangan ya. Yang totalnya hampir 200 miliar. Itu pun tidak bisa mengubah direktur itu Mbak Rena. Tahu maksud saya? Karena perubahan itu tidak selalu ditentukan oleh sistem yang ada, oke Mbak, oleh atasan Mbak, tapi oleh dirinya sendiri kalau di self improvement. So, ketika Mbak Rena tidak bisa mengubah atasan Mbak Rena, lalu Mbak Rena juga tidak bisa memberi pengaruh kan, karena di bawah kan. Dewan pengawas juga ada pengaruhnya, kalau orang yang nggak berubah ya paling diganti aja, ganti pimpinan, benar nggak? Kalau nggak mau dirubah. Jadi posisi Mbak Rena itu satu tidak bisa mempengaruhi, jelas karena di bawah, ya kan? Mengubah jelas nggak mungkin, ya kan? Menurut aku yang paling gampang pembelajaran itu diendapin karena suatu saat Mbak Rena, kalau Mbak Rena siap, ya. Mbak Rena akan jadi pemimpin. Karena ada satu filsuf juga ngomong gini, guru datang kalau murid udah siap.
Yang dimaksud guru itu adalah rezeki Mbak Rena, jodoh dan karir, ya kan? Akan datang ke Mbak Rena kalau Mbak Rena siap. Jangan-jangan Mbak Rena, dan saya yakin ketika Mbak Rena ada di situasi ini, itulah pembelajaran sebagai tangga untuk karir Mbak Rena berikutnya. Amin. Amin. Itu jawabannya Mbak Rena. Jadi selalu jadi mengimprove diri gitu. Jadi selalu positif gitu kita ini. Gitu Mbak Rena. Itu kunci. Nanti diterapkan ke objek lain Mbak Rena, itu semangat loh hidup kayak gitu. Ya. Oke, siap. Karena gini Mbak Rena nih usia sekian, kalau dilihat dari picture profile saya katakan 20-an, bener ya? Ya kan? Dirimu tuh masih panjang banget. Keren dirimu kalau ada di Zoom meeting HR ini. Kamu masih bisa merangkai masa depan yang panjang gitu loh. So, ketika kamu menghadapi situasi gini, ini pembelajaran, ini tuh pupuk untuk nanti kamu tuh pemimpin masa depan. Ambil hikmahnya, ambil pembelajarannya. Dan kamu akan memupuk kesuksesan sebenarnya di dalam diri kamu. Jadi ingat, hidup adalah belajar. Dan kita belajar supaya kita hidup. Ketika Mbak belajar dari si pimpinan itu kan Mbak jadi hidup kan? Ya kan? Ya. Jadi ada adrenalin, ada stretching tadi, ada peregangan, bener nggak? Kalau Mbak, cuek gue nggak mau ngambil pembelajaran, Mbak nggak akan naik kelas, gitu. Orang cuek, orang yang tidak bergerak, tidak aktif itu nggak akan sukses Mbak Rena, ya kan? Jadi objek seperti ini pun bisa menjadi pembelajaran yang baik buat Mbak Rena untuk memupuk sebagai bahan keberhasilan Mbak Rena di masa depan. Terima kasih Mbak Rena. Baik, terima kasih Mbak Rena. Mr. Sorchan, satu lagi, Ibu Ana Safitri. Monggo Bu. Siap. Silakan. Wah ini kalau Bu, ya silakan Bu Ana. Sore semuanya, sore Mr. Sorchan, sore Pak Biki, Maria, dan selamat sore Ibu. Ya, jadi, selamat sore Bu Ana. Kita supaya jadi hidup aja diskusi ya Pak Sorchan, soalnya presentasinya tadi baik sekali. Saya kan ini ada pengalaman lah, dan di samping itu juga tentu kan ini orang-orang HR ya di sini ya. Sebenarnya bagaimana kita menyingkapi ya, kalau kita sebagai seorang HR gitu menghadapi perlakuan diskriminasi di kantor. Kadang-kadang kita lihat sesama manajer itu membedakan perlakuan terhadap anak buahnya, yang anak apakah karena kedekatan emosional atau karena satu alma mater misalnya begitu ya. Sehingga kita melihat bahwa orang yang kurang diperhatikan ini menjadi motivasinya menjadi berkurang, jadi prestasi kerjanya nggak baik, padahal sebenarnya orangnya potensial. Nah, pendekatan kita bagaimana nih sebaiknya, karena kan kita nggak mau orang ini keluar gitu ya, karena kan dia potensial orangnya, tetapi dia mulai frustrated dan mulai tidak artinya tidak nunjukin ini, atau mungkin sering tidak masuk atau sering terlambat dan sebagainya. Ini gimana Pak Mr. Sorchan sebaiknya? Iya. Saya sebenarnya sungkan nih sama Bu Ana Safitri karena ini senior saya. Jadi sebenarnya Ibu Ana bisa menjawab ini seharusnya. Ya jadi. Ya silakan. Ya gini Bu Ana dan teman-teman yang ada di ruang Zoom meeting ya. Kita tahu situasi dunia ini ya, kita perspektif lebih luas ya. Isu tentang pelecehan ya, rasial itu kan sedang digoreng khususnya di Amerika ya. Tentang warna kulit hitam dan segala macam. Isu ini sebenarnya sensitif dan bisa jadi gorengan politis ya Bu ya, pada konteks global ya, terutama di Amerika. Nah, begitu juga di dalam politik kantor Bu. Jadi ini tipis banget, artinya kita ngomong menghormati secara tidak melecehkan, artinya ya menghormati, tidak mendiskriminasi, itu kan satu definisi yang fleksibel banget ya Bu. Sangat fleksibel dan ruangannya tuh terlalu kompleks. Misalnya, diskriminasi itu dari gender, perempuan dan laki-laki, ya kan? Lalu diskriminasi dari pendidikan misalnya. Bisa aja SMA atau non S1, nanti masuk lagi ke S2, S3. Diskriminasi dari ras misalnya. Kita tahu di Indonesia ras Tionghoa misalnya, pribumi dan Tionghoa. Lalu ada lagi diskriminasi dari orang kota dan deso. Dulu saya ingat waktu saya pindah, saya kan lahir di Bandung. Wah deso kamu, katro gitu kalau kata si itu ya, satu pelawak itu. Intinya Bu Ana Safitri balik lagi sih menurut saya.
Orang yang melakukan diskriminasi itu orang yang belum selesai sama dirinya sendiri, Bu Ana. Jadi ketika dia gelasnya kosong, satu misalnya, kita gampang aja. Dia kurang kasih sayang. Kasih sayang dari mana? Kalau orang udah besar ya dari istri, dari suami kan. Dari orang tua. Kalau dia nggak selesai di masa kecil, dia ada trauma di masa kecil, dilecehkan, disiksa segala macam. Trauma. Kosong gelasnya. Ketika dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri, balik lagi Bu. Ke situ kalau di step kuncinya. Dia tidak bisa menghargai orang lain. Saya bisa pastikan Bu, benar Ibu nanti lakukan penelitian dan analisis ke seluruh dunia. Orang yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri, orang yang tidak bisa menghargai orang lain, rata-rata tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Atau tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Atau tidak merasa cukup seperti timnya Ibu Martudi, aku belum kaya, aku belum pintar, aku belum ke Amerika. Itu kan jadi ribet pikirannya. Ketika ribet, dia meribetkan orang lain kan. Saya ngomong begini Bu, bukan berarti saya kaya misalnya. Karena itu kan relatif juga soal kaya. Tetapi kalau soal nyaman dengan diri sendiri adalah soal rasa kecukupan kan Bu. Cukup. Banyak mengusap syukur cukup. Begitu kita sudah mengatakan cukup, kita penuh Bu. Maka kita bisa menghargai orang lain dari sisi psikospiritual. Nah, teknisnya di pekerjaan tentunya kan sudah diatur dengan undang-undang, dengan perjanjian kerja ya kan Bu ya dan segala macam. Tetapi balik lagi Bu, sebuah aturan adalah aturan. Ada tadi karikatur di Kompas kan, kamu sudah lihat nggak demo? Iya 10.000 lembar katanya undang-undang itu. Jadi artinya orang menghargai ya, tidak mendiskriminasi, dia perlu menghargai diri sendiri. Kalau misalnya gini Bu, contoh ya, wah aku anak desa, aku katro. Udah Bu, masalah tuh. Dia pasti tidak akan bisa komunikasi kan sama orang lain. Karena dia belum selesai sama diri dia sendiri. Gelas dia belum penuh, perempuan sendiri misalnya gitu. Gender kan ya, betul kan? Nah, waduh saya ternyata di sini cuma S1 ya. Yang lain S2 ya sama S3. Nah, itu kan mindset kayak gitu. Emangnya sowot gitu loh. Ibu tahu Thomas Alva Edison, dia pada waktu umur 3 tahun dijawab sama gurunya, balikin ke orang tuanya. Ini anak gak bisa belajar, banyak menghayal segala macam. Sama ibunya cuma dengan kasih Bu. Aku mengasihi engkau hai Thomas Alva Edison. Dia penemuannya 1093 di YouTube saya hari ini. Lalu setelah dia menemukan dia cuma formalnya 3 SD Bu. Oke, jadi menurut saya dari sisi psikospiritual ya Bu ya, orang-orang yang tadi Ibu sebut selalu dia gelasnya belum berisi, gelas jiwanya. Nah orang Bu, kalau Ibu ketemu orang kaya yang benar ya Bu, orang kaya yang benar, misalnya Hartono ya, yang punyanya beca, Ibu tahu pernah ada di capture makan di warung di Kediri Bu, tahu pakai celana pendek, kaos oblong. Orang terkaya di Indonesia dan di dunia itu ranking 20-an. Ibu tahu OKB, orang kaya baru, orang Jawa, orang kaya, orang baru mau kaya. Aduh sombongnya Bu. Nggak ketulungan. Ya. Ibu tahu profesor yang benar-benar profesor kayak Magnus Suseno gitu ya. Ya biasa. Tapi kalau profesor yang gitu. Ya. Gelasnya masih belum berisi Bu. Orang yang gelasnya berisi itu tenang, bijaksana, menghargai orang, nggak jelekin orang. Dia memotivasi orang, dia menghargai orang, dia menghargai perbedaan. Dan dia tidak pernah ngomong, it's about me, tapi it's about you. And it's about us. Gitu. Ibu Ana, gimana Bu? Sudah terjawab ya Bu. Baik, terima kasih. Ya. Baik, masih ada satu lagi mungkin? Adakah? Jangan lupa di foto juga ya Bu. Ya, nanti kita foto bersama. Foto bersama, kenang-kenangan. Baik. Sebelum mengisi feedback form, jangan lupa untuk teman-teman. Ada satu lagi pertanyaan? Siap. Sebelum saya tutup. Sebentar. Ada? Boleh. Ada. Baik. Sudah ini ada satu menti saya Bu, biar dia ngomong lah menti saya nih dari silakan. Medan.
Silakan. Seorang pengusaha sukses ya, yang tendernya miliaran nih. OJ Simbolon, silakan memberikan statement aja dah. Ya, halo, silakan. Selamat sore semua. Selamat sore. Ibu-ibu, ya. kakak-kakak, buat Opung Sorchan juga. Itu ya. sebenarnya Opung Sorchan Pak Sorchan itu mencoba bagaimana membangkitkan atau menghilangkan sedikit stressing, makanya beliau bilang pengusaha sukses katanya. Kalau saya bilang orang punya usaha tetapi kita punya kekayaan, gimana Pak Sorchan? Ayo kau. Saya jawabannya kau gitu. Ini tendernya miliaran Bu, jangan percaya ini. Maksudnya begini, tolak ukur dari sebuah kesuksesan itu mungkin kan banyak orang mengatakan di atas pimpinan atau dari segi jabatan atau dari segi kekayaan. Saya sangat sependapat dengan Pak Sorchan bahwasanya, karena saya pernah mengatakan kepada Pak Sorchan, keberhasilan ataupun sukses itu bukanlah yang di atas atau dia mendapatkan yang teratas, tetapi dia bisa masuk ke dalam sebuah sistem yang ada di alam semesta. Ya kan Pak Sorchan? Ya, berproses. Berproses kan? Karena alam semesta juga tidak akan menerima tidak menciptakan satu orang yang paling atas, ya. Ya. Pastinya dia membentuk sebuah sistem untuk keseimbangan, kan begitu Pak? Betul. Nah, jadi makanya tadi yang memang sangat bagus pertanyaan-pertanyaan dari kaum ibu tadi. Ada yang mengatakan sudah kaya, umur udah berumur, terus apalagi jabatan ataupun gelar sudah banyak, tetapi keinginannya masih umur 20 gitu kan, keinginan umur 20 kan begitu. Ada lagi tadi pertanyaan, ada pimpinan-pimpinan yang tidak suka dengan bawahannya jauh lebih pintar dari dia ataupun lebih sukses dia, ada kan begitu. Nah, jadi baru ada lagi tadi yang meminta bagaimana melepaskan diri dari motivasi melepaskan diri dari eksternal. Maksudnya motivasi itu jangan karena gaji atau pimpinan, kan begitu. Iya. Nah, jadi kalau pengalaman saya begini, memang saya sih bukan di perusahaan besar. Saya bukan di perusahaan besar, tapi saya di perusahaan kecil yang banyak mendidik saya dan menjadikan saya untuk belajar otodidak. Awal-awal saya ketemu sama Pak Sorchan juga saya bilang, udah alami. Hanya saja saya tidak tahu jika disuruh menceritakannya seperti apa. Saya tidak tahu. Tetapi ketika Pak Sorchan mendidik saya, menceritakan, oh ini loh teorinya. Oh iya, ternyata benar. Jadi begini. Yang pertama sekali di dalam mencapai kesuksesan ini, kita harus, kita harus tahu diri. Kita harus. Dan apa tujuan kita, kan begitu Pak Sorchan. Kalau kita memang mau katakanlah sukses kita itu bisa cepat, ya memang jangan jadi karyawan. Selagi kita masih ingin sukses cepat, namun kita berharap jadi karyawan, bullshit. Karena apa? Karena motivasi kesuksesan sebuah perusahaan dengan karyawan itu umumnya berbeda. Kalau karyawan, bagaimana dia bisa sukses dengan modal gaji karyawan yang sekecil-kecilnya, benar? Iya. Iya kan? Nah, motivasi karyawan untuk sukses itu bagaimana mendapatkan gaji yang sebesar-besarnya dengan jam kerja yang sekecil-kecilnya, benar? Biasanya manusia gitu ya. Dan itu sudah umum. Itu sudah umum. Jadi bagaimana kita bisa meraih kesuksesan seorang karyawan ketika kita mengharapkan untuk sukses di tempat sebuah perusahaan? Berarti tempatnya nggak tepat kan gitu. Kalau kita mau sukses cepat, tenaganya sedikit, ya mungkin wirausaha. Namun kalau seperti yang Mbak tadi yang umur 20 tahun, saya kalau dari motivasi dari saya, lanjutkan, jangan pernah takut dengan pimpinan Anda. Iya. Apa? Kan begitu. Kesusahan-kesusahanlah yang mendidik saya untuk bisa memahami siapa diri saya.
kesusahan-kesusahan lah pada saat saya kecil bersama orang tua, makan tak makan, yang mendidik saya untuk bisa melepaskan diri dari keraman-cengkeraman dunia. Mantap. Ya, jadi saya bilang Mbak, untuk yang Mbak tadi, kalau Mbak memang Mbak mau dari karir yang berlegalitas, umumnya kan yang kita mengejar kesuksesan dari sebuah perusahaan ini kan legalitas, gengsi. Iya, siap. Ini manajer di perusahaan si A. Katakanlah sebuah perusahaan yang go nasional atau go internasional. Padahal kalau dari segi penamaan manajer dengan CP sebuah perusahaan CP di kampung-kampung dengan manajer di sebuah CP katakanlah perusahaan besar yang go internasional, sama-sama manajer toh? Ya kan, sama-sama manajer kan? Tapi kepercayaan dirinya beda ya Pak ya? Ya, di situ dia. Pak Oje, terima kasih ya. Ya, speednya. Semangat. Terima kasih. Semangat terus. Terima kasih. Semangat terus. Ya, terima kasih terus. Yang lain tadi. Bro Oje, mantap. Ya. Baik. Terima kasih waktunya, Pak Sorta. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, sebelum kita tutup, sedikit kesimpulan dari saya. Sebelum kita foto ini, sedikit kesimpulan dari saya bahwa yang kita harus tahu yang pertama adalah apa tujuan kita, ya. Kemudian tujuan ini yang akan menimbulkan motivasi di diri kita untuk menjadikan tujuan itu menjadi harapan buat kita, ya. Lalu dari harapan itu kita berusaha dan berdoa, lalu akan menjadikan sukses bagi kita semua. Ya, demikian dari saya. Saya mohon teman-teman untuk membuka videonya. Silakan. Silakan dibuka videonya. Dibuka biar jelas. Yang paling ganteng senyum. Baik, ini ada yang belum buka. Mbak Tika, Pak Joko, Pak Ismono, monggo dibuka kameranya sebentar aja. Sebentar aja. Cuma buat difoto sama saya. Kita berfoto jadi bersama. Jadi dokumentasi. Ya. HR Wiki. Monggo Mbak Tika Siti Jatnika, Pak Ismono silakan Pak. Mbak Ika Rahmatika. Oke. Kayaknya belum membuka. Baik. Iya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung foto. Baik ya. Di slide yang pertama, silakan senyum yang lebar. 1, 2, 3. Baik. Slide yang kedua. Wah, ini dia. Baik, satu lagi. Silakan saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Jatnika katanya maaf Bu Maria sedang sakit gigi. Nggak apa-apa Mbak. Iya tadi, betul. Dia ngomong tadi. Iya. Nggak apa-apa. Baik, kalau begitu. Teman-teman, nanti bisa melihat video ini akan diupload oleh HR Wiki di YouTube. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, siapa yang pengen nanya tapi malu dengan Mr. Sorchan, silahkan. Saya akan mengetikkan nomor WhatsApp-nya Mr. Sorchan. Atau bisa juga di-follow Instagram. Ya, Mr. Sorchan. Mr_Sorchan. Ya, atau di YouTube juga dengan Mr. Sorchan atau di Spotify. Di Spotify. Ya, MSI, Mentoring Self Improvement. Iya. Baik, kalau begitu. Bu, saya kasih pesan sedikit closing statement. Jadi tadi Pak Oje juga mengingatkan saya. Jadi ketika kita mengedepankan siapa kita, ya,
apanya kita tuh akan dapat. Pengen kaya, pengen pinter, pengen apa. Dulu kita. Kalau kita sudah jujur, bener, nyaman, malah ketika tadi timnya Bu Martuti ngomong apa-apa seperti Pinang kita yang saya kebayang jelek tadi. Siapanya nggak ada di kehidupan, dengan upaya-upaya kita juga kerja keras kegigihan, maka apanya itu akan diberikan. Karena kita tahu bahwa kita diciptakan memang untuk orang-orang yang berhasil, untuk orang sukses. Kita ini potensi sukses, bukan tidak sukses. Salam. Ya, silakan berikan aplaus. Terakhir silakan dari reaction atau yang buka videonya. Ya, makasih. Terima kasih Mr. Sochan. Terima kasih sama-sama. Bu Maria. Thank you semuanya. Pak Didin, Bu Maria, makasih. Terima kasih. Pak Akbar. Mbak Indah, halo Mbak Indah. Ternyata kamu gak keren. IG kamu